Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi mengelola dan mengembangkan database pelanggan dan dampak CRM pada penjualan dan strategi pemasaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola dan mengembangkan database pelanggan. Dalam pelaksanaannya, CRM atau Customer Relation Management identik dengan teknologi yang menghasilkan adanya pengembangan database konsumen yang didukung oleh teknologi informatika yang canggih. Secara umum, CRM bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan pelanggan. Maka dari itu, pengelolaan dan pengembangan database pelanggan ini sangat penting. Dalam mengelola database pelanggan, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pencatatan atau arsip. Langkah pertama adalah melakukan pencatatan terhadap data diri pelanggan. Memiliki arsip dari data diri pelanggan memudahkan dalam memberikan penawaran berupa harga promo, produk terbaru, dan juga informasi yang sebaiknya diketahui oleh pelanggan itu sendiri. Arsip tentang data diri pelanggan harus diupdate secara berkala agar mengetahui perkembangan jumlah pelanggan dari setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Yang kedua adalah bangun komunikasi. Mengelola database pelanggan ini bukan hanya melakukan pencatatan ataupun kategorisasi, tapi perlu adanya tindak lanjut agar database tersebut memiliki arti penting bagi perusahaan ataupun usaha itu sendiri. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi, baik melalui media perantara seperti pesan singkat, telepon, ataupun surat elektronik. Komunikasi juga bisa dilakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan. Ingat bahwa perhatian sederhana yang diberikan kepada pelanggan akan memberikan efek tersendiri yang membuat pelanggan merasa betah dan tetap berlangganan. Dan bisa saja dengan rasa yang dimiliki oleh pelanggan, rasa nyaman yang diterima oleh pelanggan akan memberikan rasa untuk memberikan informasi kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya tentang usaha ataupun perusahaan yang membuat mereka nyaman. Tidak perlu komunikasi intens layaknya seorang teman. Cukup dilakukan dalam waktu tertentu. Tujuan tertentu adalah agar pelanggan merasa diperhatikan, sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan ataupun usaha itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dalam pengembangan database pelanggan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Seperti saya di sini mengambil dari studi kasus pada Bandung Spot Distro Malang. Dari data yang diperoleh dari outlet ataupun tim CRO atau Chief Retention Officer, Bandung Spot dapat mengidentifikasi sasarannya. Selain itu, juga dapat memutuskan pelanggan mana yang seharusnya mendapat penawaran khusus. Berdasarkan data-data tersebut, Bandung Spot dapat menyiapkan suatu program khusus untuk pelanggannya, baik setiap bulan ataupun setiap tahun. Program-program yang akan dibuat sebelumnya harus didiskusikan dengan semua departemen di dalam suatu perusahaan itu. Di Bandung Spot Distro Malang sendiri ada beberapa departemen, yaitu seperti bagian administrasi, bagian human resource departemen, bagian chief retention officer, serta marketing promo event, agar bisa terjalin suatu keputusan apa yang baik untuk pelanggannya, promo apakah yang cocok untuk pelanggannya setiap bulannya. Program-program yang dibuat haruslah memiliki tujuan yang pasti, yang pada akhirnya akan dievaluasi setiap akhir bulan. Program yang akan dibuat juga harus menjaga eksistensi Bandung Spot dalam persaingan distro yang ada di Kota Malang itu sendiri.
Program yang dibuat bisa berupa promo untuk menggunakan kartu anggota fashion card, mensponsori event tertentu, sale akhir tahun, gathering komunitas, birthday member ataupun program pelanggan lainnya yang akan memberikan rasa puas dan rasa nyaman bagi pelanggan itu sendiri. Dapat disimpulkan juga bahwa pengembangan database pertama yaitu melakukan identifikasi sasaran baik daripada umur, sasaran daerah yang ingin dijangkau oleh perusahaan itu sendiri, dan mengidentifikasi pelanggan mana yang bisa mendapatkan promo-promo tertentu yang disesuaikan dengan berapa lama langganan ataupun seberapa sering. Semua program bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada pelanggan dan pelanggan baru sehingga bisa menjaga eksistensi daripada suatu usaha itu sendiri. Pengembangan ini juga bisa berupa media online seperti pengembangan database bisa dilakukan dengan menggunakan suatu aplikasi ataupun website khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun usaha, sehingga bisa memudahkan perusahaan itu sendiri untuk mengetahui data diri ataupun database daripada pelanggan tersebut, mulai daripada umur dan sebagainya, sehingga bisa menentukan langkah-langkah promosi ataupun langkah-langkah di bidang penjualan yang bisa menguntungkan perusahaan itu sendiri. Pengelolaan dan pengembangan database pelanggan ini lebih bagaimana suatu badan usaha bisa memberikan rasa yang nyaman dan rasa untuk merekomendasikan kepada orang, sehingga bisa mendapatkan dampak yang signifikan terhadap badan usaha. Dengan database pelanggan yang telah terorganisir, sehingga memudahkan untuk menargetkan sasaran pasar daripada suatu usaha. Juga memudahkan badan usaha untuk mengetahui karakter pelanggan dan mengetahui seberapa banyak pelanggan dari umur tertentu ataupun dari kalangan tertentu, mulai dari pekerjaan dan jenjang daripada sekolah ataupun karyawan dari sebuah perusahaan, sehingga bisa memilah sasaran mana yang harus dipilih daripada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak CRM pada penjualan. Tujuan CRM pada dasarnya adalah untuk meningkatkan profitabilitas, pendapatan, dan kepuasan konsumen. Adanya penerapan CRM, penjualan dan pelayanan pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus, sehingga dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Dampak CRM pada efisiensi penjualan. Yang pertama, memajukan manajemen penjualan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan penjualan. Yang ketiga, memfasilitasi akurasi pelaporan dan perkiraan penjualan. Yang keempat, meningkatkan hasil metrik penjualan. Kemudian, dampak CRM pada tim penjualan. Yang pertama, membantu staf penjualan dalam mengelola dan memperoleh hasil yang lebih baik. Yang kedua adalah memberikan gambaran lengkap dan perkiraan penjualan terhadap staf manajer penjualan. Yang ketiga, menjaga kepemilikan jalur penjualan sebagai aset utama perusahaan. Poin selanjutnya adalah manajemen hubungan pelanggan dalam strategi pemasaran. Manajemen hubungan pelanggan merupakan sebuah bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Strategi pemasaran merupakan sebuah hal yang paling utama untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam perang pemasaran di zaman sekarang, sehingga perusahaan dapat mempertahankan konsumen atau pelanggan dan bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang. Menurut Turban, CRM adalah suatu pendekatan pelayanan kepada konsumen yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan konsumen yang berkelanjutan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun perusahaan. Sedangkan menurut Seth Parthiar dan Sanis, menuliskan program yang terkait dengan CRM antara lain continuity marketing, one-to-one marketing, dan partnering program. Implementasi CRM pada sebuah perusahaan dapat memberikan banyak manfaat dalam bidang pemasaran. Beberapa manfaat tersebut adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan administrasi perusahaan dalam menjalin hubungan dengan para calon pelanggan atau pelanggan. Dengan melakukan implementasi CRM, memungkinkan sebuah perusahaan untuk bisa melakukan administrasi hubungan dengan para konsumen atau pelanggan yang potensial dengan lebih rapih, hemat waktu, dan hemat biaya. Yang kedua adalah mempermudah pengelolaan dan meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan dengan calon pelanggan maupun pelanggan. Bagian lain dari CRM adalah mengelola komunikasi perusahaan dengan para calon pelanggan dan pelanggan, misalnya melalui email maupun call center perusahaan. Dan dengan CRM ini, respon time atas inisiatif komunikasi dengan calon pelanggan maupun pelanggan menjadi lebih bisa dipersingkat, dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh tenaga penjualan dan customer service kepada para konsumen lebih berkualitas. Yang ketiga adalah CRM bisa menghasilkan data dan informasi yang akurat, detail, dan penting untuk melakukan analisa dan pembuatan keputusan strategis yang berhubungan dengan pemasaran. Administrasi hubungan dan komunikasi perusahaan dengan pelanggan yang tercatat dan tersimpan rapi secara elektronis di database software CRM akan berguna untuk menghasilkan data maupun informasi yang berguna untuk melakukan analisis dan pembuatan keputusan strategis yang berhubungan dengan pemasaran. Yang keempat adalah data dan informasi berguna yang bisa dihasilkan dari CRM. Misalnya produktivitas tenaga penjualan per orang, respon time, departemen pelayanan pelanggan, efektivitas sebuah kampanye pemasaran dibandingkan peningkatan penjualan yang terjadi. Persentase penjualan yang terjadi dari pelanggan lama dibandingkan pelanggan baru dan sebagainya. Yang kelima adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam terminologi pemasaran, dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan terkait dengan pemasaran saat ini telah bergeser dari akuisisi pembeli kepada kesetiaan pelanggan atau customer retention or customer loyalty. Menurut Shoemaker dan Lewis, biaya untuk memperoleh pembeli baru dapat 5 kali lebih mahal dibandingkan dengan biaya untuk memelihara pelanggan. Pelanggan yang loyal akan dengan senang hati mengungkapkan hal-hal yang positif dan memberikan rekomendasi mengenai perusahaan kepada orang lain. Customer Relationship Management yang sekarang sudah mampu mengganti bauran pemasaran 4P, Product, Price, Place, dan Promotion, dan hubungan jangka panjang antara produsen konsumen akan mampu menstabilkan tingkat persaingan yang semakin meningkat. Customer Relationship Management merupakan proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang bisa menguntungkan, yaitu dengan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan bisa memuaskan mereka. Perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan 3 pendekatan, yaitu manfaat finansial, manfaat sosial, dan ikatan struktural.